Maka tahun ini bagi kita adalah tahun Tuhan membuka pintu. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan apabila ia buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Maka kita akan melihat di tahun 2024, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, yang terus konsisten, akan mengalami pintu-pintu yang terbuka, yang luar biasa. Welcome home. Selamat datang di GBI Christ Kingdom Family. Anda bukan orang asing. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Berikut adalah info ibadah. Ibadah doa pagi mujizat pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, 6 pagi waktu Indonesia Tengah, atau 7 pagi waktu Indonesia Timur. Healing and Prophecy Ministry, yaitu ibadah kesembuhan dan nubuatan, diadakan setiap hari Rabu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam Family Cell. Dengan kesatuan hati, tumbuh bersama, kita memenangkan jiwa untuk Tuhan Yesus. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. Buat kamu yang berusia 5 hingga 17 tahun, komunitas anak dan remaja Aku Anak Terang hadir setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, 6 sore waktu Indonesia Tengah, atau 7 malam waktu Indonesia Timur. Mari bergabung dalam ibadah doa puasa untuk seluruh pekerja dan jemaat. Diadakan setiap hari Sabtu jam 12 siang di Geraha CKF. Ibadah Raya Minggu untuk CKF Makassar diadakan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, disertai dengan ibadah untuk gereja anak bertempat di Geraha CKF. Ibadah Remaja dan Pemuda jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, bertempat di Geraha CKF Makassar. Dan untuk ibadah Raya Minggu CKF Jakarta diadakan pukul 2 sore waktu Indonesia Barat, bertempat di APL Tower lantai 27 Central Park, Jakarta Barat. Seluruh ibadah dapat diikuti secara live streaming melalui Zoom, Facebook, dan YouTube GBI Christ Kingdom Family. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Mari siapkan pikiran, hati, dan seluruh hidup kita untuk beribadah pada hari ini. Berikan penyembahan dan fokus yang terbaik bagi Sang Raja, karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa kembali ketemu di Mujizat Pagi bersama Billy dan saya. Wow, apa kabar? Pasti luar biasa. Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita mulai hari kita dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini kita akan kuat menghadapi berbagai keadaan. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Seperti lagu ini, Denganmu Tuhan. Yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu, percaya bahwa ketika kita bersama Tuhan, kita akan mampu menghadapi berbagai peristiwa kehidupan. Amin. Seperti janjinya, seperti fajar di pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku.
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan untuk pagi hari yang baru. Kami masih ada semua karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, Allahku yang baik. Mari semua pakai kesempatan ini bawa persembahan syukur, bawa mazmur yang terbaik untuknya, nyanyian pengagungan kepadanya. Terima kasih Yesus,
Aku bersyukur untuk segala yang kau berikan. Aku bersuka cita karena kasih-Mu. Aku kan bermazmur sepanjang hidupku. Apapun yang ku hadapi, aku tahu aku punya Tuhan yang baik, yang selalu pedulikan aku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Makaralana masyakata pakaralanaku, ya tapakaralanaku ralana manalana mae, ya tapakaralana oiralana masih, ya nalana manana mae, ya nalana koe, ya taparalana manalana mae nalayana masih, syatapa karalanako, ya ralana oiralana masih, manalana koe nalayana masih. Fajar yang selalu terbit setiap pagi, tak pernah terlambat, begitulah janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang dapat kami andalkan di sepanjang hidup kami, selalu dapat dibuktikan dalam kesesakan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu.
Kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Pagi hari ini kami bangun dengan anugerah yang baru, dengan berkat yang baru, dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau, kepada firman-Mu. Sebab daripadamu datang segala yang baik. Bicara kepada kami pagi ini, Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami siap terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Pastor Leni, yang menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan hikmat, pengajaran ada pada bibir mulutnya, untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Sehingga kami menerimanya, diberikan kekuatan yang baru, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya langsung serahkan ke Pastor Leni, silakan. Bapak Ibu, apa kabar semua? Saya percaya semuanya kita dalam keadaan baik-baik saja. Haleluya. Setiap hari kita berharap perjalanan kita adalah perjalanan penuh mujizat. Amin. Putus-putus. Suara saya putus-putus ya, Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Apakah suara saya masih putus-putus? Lancar. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk responnya Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita pasti punya kerinduan untuk mengalami mujizat. Ya kan? Amin ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya pagi ini juga kita semua akan mengalami hal yang akan kita masuki menjadi biasa bagi Ibu. Saya menyampaikan ruang tunggu tentang kata ini. Bapak Ibu yang suka bepergian ya, suka traveling ya dengan pesawat, maka Bapak Ibu pasti akan mendengar kalimat ini, ruang tunggu. Ketika kita ada di perjalanan dan kita sedang menunggu pesawat, putus-putus lagi. Suara saya putus-putus lagi. Masih putus-putus Bapak Ibu? Oke. Jadi mungkin sinyal ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya dalam perjalanan kita ketika kita menunggu di bandara, maka ketika kita datang lalu kemudian sudah mendekati waktu keberangkatan, maka akan ada suara panggilan ya. Bapak Ibu penumpang yang terhormat, dengan pesawat nomor sekian, Anda dipersilakan masuk ke ruang tunggu. Nah, pada saat kita masuk ke ruang tunggu, kita tahu bahwa sebentar lagi kita sudah akan boarding ya, kita sudah akan terbang ya. Nah, kalau kalimat ini kita biasa dengar ketika kita akan naik pesawat gitu ya, ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan. Tahukah Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan? Amin. Hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana setiap putus-putus yang disebut.
hidup, maka setiap perjalanan yang kita lalui itu, maka kita akan temui sebuah jeda waktu yang namanya menunggu, ya kan? Dari kita mulai kecil, Bapak Ibu, ketika kita lahir, lalu kemudian kita masih menjadi seorang bayi, kemudian kita menjadi seorang anak, lalu kita menjadi remaja, kita menjadi pemuda, kita tumbuh menjadi dewasa, kita punya yang namanya menjadi orang tua, kita punya yang namanya usia emas atau golden age, Bapak Ibu ya, dan kemudian kita akan menjadi jenjang yang sudah senior banget, tua banget, dan pada akhirnya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Seperti mama saya kemarin, usianya udah 95 tahun, dan saya percaya dia melewati begitu banyak yang namanya ruang tunggu. Ya, dari lahir sampai mati itu adalah ruang tunggu terpanjang. Ya, dan saya saksikan ya Bapak Ibu ya, dalam penantiannya dia untuk waktunya dijemput Tuhan, tuh dia udah yang bikin lagu lah, dia udah yang namanya ngomong lah, doa lah bahwa Mama akan pulang ke rumah Bapak akan datang jemput, sampai sudah mimpi bahwa papanya datang menjemput dia, dan dia sangat happy menanti waktunya itu Bapak Ibu ya. Dia sangat bahagia, dia seperti sedang menanti sebuah keberangkatan yang sangat-sangat membuat dia bersemangat, membuat dia bahwa wah, dia akan ada di suatu tempat yang sampai sudah membayangkan punya sebuah tempat tinggal yang baik, rumah yang baik. Bahkan dia menceritakan tentang rumahnya, warnanya, besarnya, bayangkan Bapak Ibu ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga sedang menunggu ke sana, ya kan? Tapi selama kita ada di dunia, kita juga sedang diperhadapkan kepada ruang-ruang tunggu, ya, penantian-penantian. Nah, seringkali kita gagal di dalam masa penantian ini. Seringkali kita keluar dari ruang tunggu ini, atau kita berekspresi yang salah di ruang tunggu ini, dan akhirnya seringkali kita ketinggalan pesawat. Ya, maksudnya pesawat itu ini sebuah alegori ya Bapak Ibu ya, bahwa seringkali dalam penantian kita, dalam menanti sebuah jawaban doa, misalnya sebuah flight-nya kita, penerbangannya kita untuk sebuah tujuan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, seringkali kita gagal di sini, seringkali kita mengalami delay di sini. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana sikap yang harus kita alami atau jalani ketika kita ada di sebuah ruang tunggu. Ya, dalam sebuah penantian yang kita sedang rindu-rindukan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita nggak delay, akhirnya kita nggak juga ditinggal pesawat, dan akhirnya kita bisa berangkat atau kita bisa menggapai sebuah tujuan, destinasi Tuhan yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Saya percaya bahwa rancangannya bagi kita pastinya adalah rancangan yang terbaik. Haleluya, haleluya Bapak Ibu, amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita lihat di sini, kita belajar dari seorang tokoh ya, yaitu Abraham ya. Dikatakan di sini bahwa Ibrani 6 ayatnya yang ke-15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dia sampai di destininya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena sikap pertama yang dia miliki yaitu dia menanti dengan sabar. Ya, jadi hal pertama ya ketika kita ada di ruang tunggu ya, kadang-kadang apalagi kalau misalnya dikatakan penerbangannya akan terjadi misalnya jam 19 atau jam 7 pagi ya. Tetapi ketika jam 7 pagi terjadi sesuatu dengan mungkin pesawatnya ada pengisian bensin, pengisian bahan bakar, atau ada sebuah alasan penerbangan karena bagian mungkin pesawatnya harus diperbaiki dulu, atau apapun itu keterlambatan pesawat, akhirnya misalnya pesawat di-delay ya, pesawat penerbangan kita, flight kita di-delay, misalnya 1 jam lagi baru terjadi penerbangan. Nah, kalau kita tidak sabar, kita tidak tenang dan taat menunggu waktu penerbangan kita pergi misalnya dari situ, atau misalnya kita akhirnya
melakukan sebuah tindakan ya, pergi pulang dulu atau keluar dulu dari ruang tunggu dan tiba-tiba waktunya datang dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi, maka yang terjadi adalah kita ketinggalan pesawatnya. Ya, kita delay lagi yang harusnya sudah menjadi tujuan Tuhan untuk kita, mimpi-mimpi atau janji-janji Tuhan akan digenapi, tapi akhirnya kita diputar lagi, ibarat Israel di padang gurun, diputar selama 40 tahun karena sungut-sungut, tidak taat, memberontak, ya. Dan akhirnya bahkan 90% daripada umat yang keluar dari Mesir tidak masuk di Kanaan. Ya. Jadi yang terjadi adalah hal pertama, sikap yang harus kita miliki. Seperti Bapak Abraham ini. Maka yang kita harus miliki di ruang tunggu. Di masa-masa penantian akan janji-janji Tuhan yang kita akan hadapi atau jalani atau terima dalam hidup kita, maka Bapak Ibu tidak punya pilihan. Bapak Ibu harus tetap tenang, taat, dan sabar menunggu. Amin. Tulis di kolom komentar, saya mau tetap tenang, taat, dan sabar menunggu ya penerbanganku. Haleluya. Dan kadang-kadang itu udah dekat, tapi ketika ketidaktaatan kita atau ketidaksabaran kita, itu akhirnya membuat sebuah proses panjang. Karena sesungguhnya hal yang paling penting dalam kehidupan kita yang Tuhan cari adalah nilai ketaatan kita. Jauh lebih daripada flight kita akan segera terbang, kita akan segera boarding. Yang Tuhan cari itu hati. Ya, saya dapat satu quotes yang mengatakan begini Bapak Ibu. Masalah itu ya bukan masalah buat Tuhan. Tuhan sanggup mengatasi semua masalah apapun kehidupan kita. Tetapi masalahnya adalah di mana? Di hati kita. Kalau untuk menyelesaikan masalah itu gampang banget. Untuk membuat flight kita segera terbang itu gampang banget buat Tuhan. Yang masalahnya adalah hati kita belum siap. Akhirnya harus delay dulu untuk melatih sebuah nilai yang namanya ketaatan dan kesabaran. Sebab itu Bapak Ibu, mari supaya kita cepat boarding ya. Kita tidak terlalu lama ada di ruang tunggu, taatlah. Amin, tenanglah dan tetaplah sabar. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita ada di ruang tunggu, maka yang harus kita lakukan adalah jangan paksa cara dan waktu kita ke Tuhan. Karena Alkitab berkata, waktu Tuhan itulah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan mempunyai sebuah waktu untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan mempunyai sebuah waktu untuk flight kita terbang. Haleluya. Misalnya ketika kita paksa untuk naik pesawat, padahal pesawat itu mungkin sedang error atau kekurangan bahan bakar atau mungkin sedang mengalami sebuah kerusakan dan kita paksa, maka yang terjadi mungkin kita terbang, sepertinya cepat terbang, tapi di tengah jalan pasti akan ada masalah Bapak Ibu, ya kan? Malah mungkin bisa sekalian juga ada kecelakaan di sana. Benar kan? Sebab itu sabarlah menanti waktu Tuhan. Kesiapan kita untuk menanti waktu Tuhan itu akan membuat Tuhan bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat ya, ini quotes baru juga yang hari Minggu kemarin Pastor Luther bagikan bahwa kalau kita punya iman yang besar, kita akan bisa memindahkan gunung. Tapi kita tidak hanya harus punya iman besar, Bapak Ibu. Kita harus punya iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Iman yang benar adalah sekalipun gunung belum pindah, kita tetap percaya. Amin. Coba tulis di kolom komentar. Saya mau punya iman yang benar. Ya, iman yang besar memindahkan gunung. Iman yang benar adalah gunung belum pindah, tapi tetap percaya. Haleluya. Doa belum dijawab, masalah belum selesai, pesawat
masih belum terbang, belum boarding. Tetaplah menjadi orang yang menanti waktu Tuhan, ya. Tidak pakai cara sendiri, tidak shortcut, mau potong waktu. Kita ini kan manusia yang suka instan, ya kan? Mie instan aja perlu dimasak, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita makan mentah kan? Ada proses. Dalam semua hal yang terjadi di dunia ini, pastinya ada proses. Membuat teh, membuat kopi, barang-barang yang sepertinya cuma diputar, itu kan perlu proses, Bapak Ibu. Taruh air panas, ya kan? Pakai sendok mengaduk, kan itu proses. Mie harus ditaruh di kompor, ada air mendidih dulu, dikasih masuk mie, makan, ya kan? Tapi tetap aja ada proses. Gak ada yang ucuk-ucuk terus jadi, nggak mungkin, ya. Hidup ini selalu sudah identik, bagian dari kehidupan adalah proses. Dan saudara harus tahu ini, kita suka menikmati hasil, tapi Tuhan menikmati proses. Sebab itu kita harus sepadan atau selaras dengan Tuhan, yaitu menikmati proses. Karena sesungguhnya di balik proses yang kita hadapi, itu biasanya ada sesuatu yang lebih besar lagi, ya. Sebenarnya harusnya ada seorang ibu, saya nggak tahu ada di sini atau enggak ya, ikut pagi ini atau enggak. Nanti satu waktu dia bersaksi, ya, dia bersaksi bahwa ketika sebuah janji datang dalam hidupnya, sebuah flight penerbangan yang Tuhan janjikan untuk dia terbang, memiliki sebuah tempat usaha yang baik, ya. Tapi di tahun itu dia belum mendapatnya, ya. Dia belum lulus, atau bukan belum lulus, belum semua proses untuk keluarnya izin untuk mendapat usaha itu, dia belum dapat. Tapi puji Tuhannya, di dalam masa penantian itu dia nggak komplain, dia nggak sungut-sungut, dia bersyukur aja dan dia menanti dengan sabar. Dan di tahun depan baru akhirnya izinnya keluar. Hebatnya adalah justru di tahun depan itu, karena izinnya itu belum keluar, dia malah mendapat bantuan, dia malah mendapat duit, ya. Dana yang bahkan dikasih sumbangan kepada dia. Bayangkan. Dan itu diberikan kepada yang memang belum keluar izinnya atau yang belum jadi usahanya itu. Bayangkan kalau dia komplain, dia sungut-sungut, dia nggak dapat bantuan itu, Bapak Ibu. Wow. Jadi saya bilang sama ibunya, wah, itu yang namanya sekali perjalanan dua mujizat terjadi sekaligus. Seperti seringkali khotbah Pastor Luther adalah bahwa kadang-kadang ketika kita terjadi penundaan, biasanya kalau kita sabar, kita tetap bersyukur, maka biasanya ada mujizat dua kali. Ya, seperti dalam perjalanan Tuhan Yesus mau menyembuhkan seorang anak perwira di Kapernaum, tapi dia menunda atau perjalanannya sepertinya kok lambat sampai anak itu mati, tapi justru di tengah jalan ada perempuan pendarahan yang sembuh. Jadi satu kali perjalanan di waktunya Tuhan, dua mujizat kita bisa alami. Haleluya. Amin. Yang penting adalah jangan pakai cara kita. Siapa yang pernah pakai caranya sendiri yang akhirnya men-shortcut waktu Tuhan dan akhirnya menimbulkan masalah? Dia padahal adalah bapak seorang beriman. Siapa dia? Abraham, ya kan? Ketika menanti waktu Tuhan, ya, Sarah sebenarnya yang menyarankan dia untuk menghampiri Hagar. Dan akhirnya betul dia punya anak, tapi bukan dengan Sarah. Padahal Tuhan janji dengan Sarah. Dan akhirnya muncullah atau lahirlah Ismail, ya kan? Dan sampai hari ini itu masalah. Karena apa? Karena seseorang yang mau paksa waktu dan caranya kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita belajar pagi hari ini untuk menanti waktu Tuhan dan memakai cara Tuhan dan bukan cara dan waktu kita. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di ruang tunggu ini? Kita harus enjoy dan menikmati penantian ini dengan melakukan hal-hal yang baik, ya. Jangan pasif dalam penantian kita, ya. Kalau di ruang tunggu sepertinya kan Bapak Ibu pikir pasif nggak ngapa-ngapain, tapi dalam ruang tunggu kehidupan kita, flight menanti janji-janji Tuhan, maka kita harus beraktivitas, kita harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu yang membuat kita akhirnya enjoy. Hidup yang
pasif, hidup yang apatis, hidup yang masa bodoh ya. Yang penting pagi bangun, siang yang hanya untuk kita, semuanya berpusat kepada kita. Yang penting saya makan, yang penting saya tidur, yang penting saya dapat gaji, yang penting saya dan saya dan saya. Dan tanpa kita berkreativitas menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, hidup ini akan terasa begitu membosankan. Ya kan? Benar nggak? Tapi kalau kita hidup dan kita tahu hidup kita adalah menjadi garam dan terang, itu kata firman Tuhan, kita menjadi berkat ya. Kita berinovatif dengan hidup ini, kita berkreatif dengan hidup ini, maka hidup ini akan bergairah, hidup ini tidak membosankan, hidup ini akan tetap penuh dengan semangat. Saudara, semua pahlawan-pahlawan iman ada di ruang tunggu, menanti janji Tuhan dalam hidup mereka. Dan tidak tanggung-tanggung waktunya Bapak Ibu. Nuh membangun bahtera 400 tahun. Wow, itu waktu yang panjang banget Bapak Ibu ya. Abraham menunggu janji Tuhan 25 tahun. Wow. Yakub untuk mendapat Rahel, dia harus bekerja 14 tahun. Flight mendapat Rahel itu 14 tahun. Dikatakan begini, dirasanya beberapa hari saja saking cinta. Ya, ini juga sebenarnya bagian daripada hal di mana kita nggak membosankan adalah melakukan segala aktivitas dengan cinta, bukan dengan terpaksa. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, membosankan banget, Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya yang namanya cinta, kita punya semangat, kita punya antusias ya, kita antusiasme, maka Bapak Ibu akan semangat ya, tetap bersukacita, happy, enjoy dengan semua penantian kita. Yusuf Bapak Ibu menunggu berapa tahun? 13 tahun ya. Dan akhirnya dia menjadi mangkubumi. Dia menjadi pemimpin di daerah orang, di daerah asing, karena menanti 13 tahun. Mimpinya menjadi kenyataan. Itu flight mereka Bapak Ibu. Hari ini apa flight yang sedang Bapak Ibu nantikan? Ya, Bapak Ibu sedang ada di ruang tunggu untuk apa? Untuk menanti apa? Ya, flight yang mana yang Tuhan sedang janjikan dalam hidupmu? Kesehatankah? Masalah ekonomimu kah? Masalah pekerjaankah? Mau dapat jodohkah? Apa saja yang sedang kita nantikan? Anda sedang ada di ruang tunggu. Selamat Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang ada di ruang tunggu. Lakukanlah hal yang tadi saya bagikan. Tetap taat, ya. Tetap sabar, ya. Jangan pakai cara kita dan paksa waktu kita seperti kepompong yang mau cepat mau jadi kupu-kupu dan tidak menunggu waktu lalu dipotong misalnya kepompongnya, maka yang terjadi kepompong itu akan menjadi kupu-kupu yang cacat, ya. Dia tidak akan bisa terbang. Tuhan memproses kita dengan sebuah waktu untuk menarik nilai ilahi yang ada di dalam kita sehingga dia menemukan nilai kedewasaan. Bukankah Tuhan Yesus akan datang dan dia akan menjemput mempelainya yang tanpa cacat celah. Dan mempelai yang tanpa cacat celah itu didapat melalui proses yang namanya ruang tunggu ini. Sebab itu di ruang tunggu ini, mari jadilah orang-orang yang taat, orang-orang yang tetap sabar menanti waktu Tuhan, orang-orang yang tidak memakai caranya dan tidak memakai waktunya, tetapi tetap menanti waktu Tuhan dan enjoy-lah. Berkreativitaslah di dalam penantian Anda. Tidak pasif menunggu dan tidak melakukan apa-apa, tapi jadilah garam dan terang bagi dunia. Maka Anda pasti akan happy. Anda pasti bersuka cita dengan penantianmu. Bahkan waktu-waktu yang panjang akan dirasa singkat aja. Karena ada yang namanya antusiasme dan ada yang namanya cinta. Seperti Yusuf menantikan, seperti Yakub menantikan Rahel, ya Bapak Ibu. Dan ternyata ketika kita dalam penantian menjadi lemah, ya, kita mundur, maka kita ketinggalan pesawat. Kita nggak dapat apa-apa. Mungkin kalau kita nggak sabar lagi, kita bang, udah deh, aku mau pulang aja dulu. Kayaknya tadi aku punya makanan masih ada di rumah, aku mau pulang aja dulu makan. Kita pulang. Dan tiba-tiba pesawat pergi, kita ketinggalan. Galatia 6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, penumpang yang terhormat
dengan flight penerbangan ini siap naik pesawat. Ya, pada saat itu kalau kita lemah, ya, kalau kita sudah tidak ada di ruang tunggu, maka kita ketinggalan pesawat. Dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 tadi, jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya, jadi ketika waktu Tuhan tiba, penantian kita akan segera terima. Amin. Kita akan segera boarding, kita akan segera naik pesawat. Kalau kita tidak menjadi lemah. Nah, ini dia. Di ruang tunggu banyak orang akhirnya ketinggalan pesawat. Di ruang tunggu akhirnya banyak orang tidak jadi berangkat. Di ruang tunggu kita bisa menjadi lemah, masa bodoh, dan tidak melakukan apapun. Dan menjadikan penantian kita itu sesuatu yang boring, sesuatu yang membosankan. Kalau kita tidak berkreativitas melakukan apapun. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, ayo di ruang tunggu Anda dan saya. Mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya tetaplah berkreasi, tetaplah menjadi orang yang bersemangat, tetaplah menjadi orang yang melakukan hal yang terbaik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi berkat bagi dunia. Amin, Bapak, Ibu. Kita menjadi sesuatu yang berdampak. Hidup ini akan menjadi semakin bergairah ketika setiap hari ada ucapan syukur dari seseorang yang naik karena perbuatan baikmu. Mari awali hari ini dengan berpikir, hari ini saya mau melakukan apa ya di penantian saya ini, di ruang tunggu saya ini. Ketika Anda sedang menanti kesembuhan, ketika Anda sedang menanti sebuah jawaban doa, jangan apatis, jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Waktunya nanti saya akan berangkat. Jangan, lakukan sesuatu. Maka saya percaya Bapak Ibu akan tetap menjadi orang yang bersemangat, menjadi orang yang enjoy. Tulis di kolom komentar, saya mau tetap bersemangat, saya mau tetap enjoy di ruang tunggu saya. Maka itulah ucapan syukurmu kepada Tuhan, yang juga akan menjadikan ucapan syukur banyak naik dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pagi ini saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang mungkin sedang ada di ruang tunggu. Sudah waktunya yang mungkin panjang Anda menanti. Mungkin Anda kepengen punya anak. Mungkin Anda kepengen dapat jodoh. Mungkin saudara kepengen punya pekerjaan yang baik. Mungkin saudara sedang menanti sesuatu. Entah apa itu. Saya tidak tahu flight apa yang sedang Anda nantikan. Dan Anda sedang ada di ruang tunggu itu. Dan pagi hari ini firman ini datang untuk menguatkan saudara. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Fokus kepada Tuhan Yesus. Seperti Dia yang tetap menanti di ruang tunggu untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dipaku di kayu salib, berdarah-darah, mati sampai mati, taat sampai mati. Enjoy karena cintanya untuk saudara dan saya diselamatkan. Miliki itu Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang saya juga menjadi boring ya, menjadi lemah dalam kehidupan ini. Kadang-kadang saya pikir jadi gembala tuh nggak enak. Baik tetap aja salah gitu ya. Tetap aja dinilai negatif, padahal kita udah rasanya tuh pagi siang malam mikir gimana caranya menolong, gimana caranya mendoakan, tapi tetap aja sisi buruknya, ya kan? Kadang-kadang nggak enak sebenarnya saudara, tapi saya berpikir, Tuhan, ini panggilanmu bagi saya harus beraktivitas di sini, saya harus jadi berkat di sini, apapun itu. Saya belum sampai berdarah-darah seperti Tuhan Yesus. Saya juga masih punya banyak kelemahan. Tapi Engkau selalu menerima saya. Jadi kita siapa? Sehingga kita tidak bisa menerima orang lain dalam kelemahan-kelemahannya. Jadi pagi ini mungkin saudara yang sedang mengalami fase-fase ini. Tidak menyenangkan memang. Ruang tunggu itu tidak menyenangkan. Apalagi kalau pesawatnya delay. Ya kan? Ditunda lagi. Karena kita mungkin yang belum siap. Pagi ini mari kita minta Tuhan intervensi di ruang tunggu kita supaya kita tetap bersemangat, tetap bersuka cita, sabar dalam penantian ini, dan tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kalau itu Bapak Ibu boleh angkat tangan, katakan, Tuhan, aku sedang ada di ruang tunggu, dan aku mau tetap percaya,
Aku tidak mau jadi orang yang tidak sabar. Aku mau tetap sabar. Aku mau tetap enjoy dan tetap melakukan yang terbaik. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang sedang ada di ruang tunggu mereka. Apapun flight yang sedang mereka nantikan. Aku percaya itu flight yang terbaik dari Tuhan. Dan kami tetap percaya waktu yang terbaik itu juga ada padamu. Sebab itu tolong kami untuk kami tidak memakai cara kami. Untuk kami tidak memakai waktu kami. Tapi kami tetap percaya waktumu lah yang terbaik. Kami tidak hanya mau punya iman yang besar. Tapi kami mau punya iman yang benar. Yaitu sekalipun gunung ini belum pindah. Masalah ini belum selesai. Tapi kami mau tetap believe. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Roma 8 ayat 28 akan jadi bagian dari kehidupan kami. Allah, Engkau turut bekerja dalam segala hal. Segala hal itu artinya hal baik ataupun hal buruk. Tapi Engkau turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Sebab itu tolong hati kami. Untuk kami tetap cinta Tuhan. Untuk kami tetap mengasihi Tuhan. Untuk kami tetap punya iman. Sekalipun Tuhan belum menjawab kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Iman kami tidak akan pernah bergoncang. Kami akan tetap pegang Tuhan. Kami akan tetap andalkan Tuhan. Kami tetap akan fokus kepada Tuhan sampai flight kami datang. Dan kami akan terbang bersama dengan Engkau. Kami akan melihat begitu keindahan-keindahan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah roh ini turun bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk kami tetap bersuka cita di dalam masa-masa penantian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba sudah selesai. Tapi Roh Kudus jangan berhenti, terus gairahkan kami, semangati kami, dan tolong kami untuk kami tetap berjalan di dalam rencana besar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Yang diberkati Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati pagi ini. Pekerjaan yang paling membosankan di dunia ini itu apa Bapak Ibu? Apa pekerjaan yang paling membosankan di dunia ini? Menunggu. Benar? Nah ini khotbahnya ini waiting room. Ruang tunggu. Nggak enak ruang tunggu, saudara. Kalau kita lihat kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan di situ dari bahasa Ibrani itu dipakai kata kafah, ya, pakai ki a Victor Alpha Hotel, kafah. Kafah itu artinya menanti dengan sabar karena jawaban Tuhan sudah datang. Ya, kegagalan kita ini adalah bukan karena kita nggak doa, bukan karena kita nggak ibadah, tapi kegagalan kita adalah gagal menanti. Gagal dalam menanti Tuhan. Ya, banyak orang yang marah ya ketika pesawatnya delay. Beberapa orang yang marah bahwa ketika dia terlambat terbang, padahal kita nggak tahu bagaimana cuaca, bagaimana sistem yang sedang terjadi dalam sebuah pesawat, apakah sedang mengalami kerusakan atau sedang mengalami perbaikan dan sebagainya, kita nggak ngerti. Ya. Tapi kata kafa ini sebenarnya kata yang dalam, saudara. Bahwa menanti dengan sabar, karena jawaban Tuhan sudah datang. Jadi sebenarnya orang yang ada di ruang tunggu itu sebenarnya dia harus punya yang namanya iman dan pengharapan dan juga kasih. Ya, harus punya iman, pengharapan dan kasih. Pengharapannya bahwa pasti dia akan berharap bahwa pesawat itu akan menjemput kita dan membawa kita ke suatu tempat. Imannya adalah dia percaya bahwa tidak mungkin jadwal ini berubah. Tidak mungkin tiket ini cancel. Dia percaya bahwa dia ada di dalam sebuah rule yang benar. Ya, kasih artinya dia nggak mau dikecewakan sekalipun sepertinya dia mengalami delay.
Tapi selama dia sudah ada di ruang tunggu, dia percaya dia akan ketemu dengan mempelainya. Dia akan ketemu dengan kekasihnya. Jadi percaya begini ketika Bapak Ibu datang berdoa. Sebenarnya ayat Yesaya 40:31 ini, ketika Yesaya bernubuat ini, ketika saat itu dia melihat bahwa orang anak-anak muda jadi letih lesu, jadi tidak bergairah, orang-orang tua semuanya mengalami jatuh tersandung karena mereka meninggalkan Tuhan. Tapi dia katakan bahwa di saat-saat seperti itu, dibutuhkan sebuah generasi yang memiliki pola pikir, memiliki keteguhan hati, memiliki semua gairah untuk nanti-nantikan Tuhan. Ya, gairah untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena jawaban itu sudah datang. Sedang OTW, ketika Anda datang di ruang tunggu, maka mungkin saja pesawatnya, ketika Bapak Ibu di Jakarta, mungkin pesawatnya lagi dari Bali. Ketika Anda di Surabaya, mungkin pesawatnya lagi dari Makassar. Atau ketika Anda di Makassar, mungkin pesawatnya dari Jakarta. Ketika saudara sudah masuk di ruang tunggu, maka Anda mendapatkan seluruh fasilitas. Anda sudah melewati begitu banyak dari pintu depan. Ketika Anda masuk sudah diperiksa. Ketika Anda boarding, ketika ada tiket di tangan Anda. Anda tinggal siap untuk take off. Tapi berapa banyak orang yang marah, berapa banyak orang yang ngata-ngatain orang lain. Saya beberapa kali lihat ketika pesawat delay, ada orang yang balik meja, ada orang yang mukul petugas di sana, karena dia nggak sabar. Selama ada tiket di tangannya, maka maskapai akan bertanggung jawab kepada kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita itu bertanggung jawab kepada kita, saudara. Tidak akan membiarkan kita, Tuhan akan menolong kita. Dan dikatakan bahwa kita akan mengalami percepatan dari berjalan kepada berlari, berlari kepada terbang. Ya. Dikatakan kita akan berjalan, kemudian berlari dan terbang. Tidak akan menjadi lelah seperti Raja Wali yang naik terbang. Kita akan berlari, kita akan berjalan, dan tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Sebenarnya ketika Bapak Ibu dan saya ada di ruang tunggu, itu ruang yang sangat bergairah. Dan bagi saya, waiting room itu adalah ruang doanya kita. Ruang di mana kita mendapatkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, ruang di mana kita mengalami Tuhan secara pribadi. Ruang itu tidak boleh digantikan. Kenapa? Bapak Ibu sudah punya tiket. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya tiket, saudara, untuk satu waktu nanti take off. Beberapa orang mengalami yang namanya rapture pribadi, mereka meninggal. Tapi kita akan tiba waktunya di mana semua kita yang percaya akan rapture sama-sama, menyongsong Tuhan di awan-awan. Ya. Pekerjaan kita, siapa tahu itu adalah ruang tunggu kita. Keluarga kita, siapa tahu itu adalah ruang tunggu kita. Bisnis kita, siapa tahu itu adalah ruang tunggu kita. Maka bekerjalah dengan baik, berbisnislah dengan baik, bangunlah keluarga dengan baik. Ketika Anda masih bujang, siapa tahu Anda itu adalah ruang tunggu saudara. Mari kerjakan semuanya dengan takut akan Tuhan, bahwa saya punya tiket sekarang, tinggal saya mengerjakannya dengan baik, menunggu dengan sabar, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Bahwa Tuhan pasti akan membawa saya dari berjalan kepada berlari dan terbang. Kalau Anda lihat orang sudah cepat dia sekarang ya, berjalanlah. Kalau Anda lihat orang mulai berlari, belajarlah untuk mulai dari berjalan kepada berlari. Mulailah latih diri, dan lama-lama Anda akan terbang. Dan satu waktu nanti Anda akan melihat bahwa orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Ya, sebab flight-nya, pesawatnya akan datang, pilotnya itu akan datang menjemput dia. Dan dia akan terbang di atas awan, badai boleh ada, keadaan boleh ada, situasi belum berubah, tapi dia akan sampai di tujuan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C. Orang menanti-nantikan Tuhan atau orang yang ada di ruang tunggu itu tidak mudah kecewa sebenarnya. Ya. Dan dia akan menikmati semua daripada kebaikan Tuhan, karena dia akan dibawa kepada level-level kemuliaan, yaitu level-level kebesaran dan mengalami mujizat yang Tuhan sediakan kepadanya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Urapi anak-anakmu, urapi hamba-hambamu yang datang di pagi hari ini. Mereka yang datang karena pergumulan, mereka sedang ada di ruang tunggu. Mereka yang datang dengan sakit, mereka juga sedang ada di ruang tunggu. Mereka sedang datang dalam problem, dalam bisnis dan pekerjaan, dalam keluarga mereka. Mereka sedang ada di ruang tunggu. Biarlah dari hati kami selalu ada iman, pengharapan, dan kasih. Ada hati yang kafah, menanti dengan sabar bahwa jawaban sudah datang.
Dan kami akan melihat pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Tapi Engkau Bapa yang selalu menghibur kami. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang terluka, Tuhan datang dan balut mereka. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Pintu-pintu yang belum terbuka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam urusan pribadi mereka, dalam keluarga mereka, Tuhan Engkaulah pintu itu. Biarlah pintu itu terbuka bagi mereka, supaya mereka masuk dan menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Anugerah Tuhan turun bagi umat-Mu. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu membebaskan mereka dan menuntun mereka, untuk mereka mengerti bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Hamba berdoa pagi hari ini, meteraikan firman-Mu dan berikan kekuatan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau ada pengumuman, mari silakan sampaikan. Oke, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Reni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pastor, keluarga, dan juga pelayanan. Bapak Ibu mohon tunggu sebentar, ada beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan tanggal merah, maka besok ibadah Healing and Prophecy pada tanggal 1 Mei 2024 diliburkan, dan kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah Mujizat Pagi pada hari Kamis 2 Mei 2024. Kami mengundang seluruh anak muda di Kota Makassar untuk menghadiri ibadah Youth Fun Day yang dilayani oleh Pendeta Luther Dias, MPD, dengan tema Express Your Love. Diadakan pada hari Minggu 5 Mei 2024 pada jam 5 sore waktu Indonesia Tengah di Geraha CKF. Ibadah ini terdiri dari praise and worship, sharing firman, games, dan fun dinner. Untuk pengambilan kupon makan dan info lainnya, dapat menghubungi Saudari Bella atau Saudara Sandi. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang berdomisili di Makassar dan sekitarnya, kami mengundang di dalam ibadah doa puasa secara onsite di Geraha CKF setiap hari Sabtu pada jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Bagi Bapak Ibu yang butuh bantuan doa, konseling, atau menanyakan seputar pelayanan GBI CKF, Bapak Ibu bisa menghubungi ministry di setiap hari kerja, hari Selasa sampai hari Jumat, pada jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini, selamat datang, Anda bukan orang asing, melainkan keluarga kerajaan Allah. Jika Bapak Ibu belum mempunyai tempat untuk beribadah, kami sangat senang Bapak Ibu untuk menjadi partner Anda bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang senantiasa mengikuti ibadah ini, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam Tuhan bersama kami. Demikian informasi pada pagi hari ini, saya kembalikan kepada Pastor Luther. Iya, terima kasih Sandra. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai, sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu masuk keluarmu, diberkatilah setiap adonanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu, kesehatan, keuanganmu, bisnis pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung, berkat yang ada di samudera raya, berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi, kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada engkau, sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom.